Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Al Haidar, Prodi Informatika NIM 22 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan kode program saya untuk memenuhi tugas grafis visual, yaitu membuat objek dua dimensi dan tiga dimensi sesuai dengan inisial nama. Jadi nama saya adalah Hasan Al Haidar, maka saya di sini akan membuat H dan A. Langsung saja kita kita review mulai dari bentuknya, bentuk bentuk objeknya atau inisialnya. Jadi kita akan membuat HA. Saya akan buat HA. Di sini saya menggunakan untuk huruf H, saya menggunakan balok. Saya membuatnya dengan membuat rectangle. Nah, untuk rectangle ini cara inisiasinya adalah dengan menentukan titik awalnya dan juga lebar dan tingginya. Jadi di sini saya membuat tiga rectangle untuk membentuk huruf H karena ada tiga balok. Lalu untuk huruf A-nya saya membuat tiga bentuk juga, tiga bangun juga. Namun di sini saya membuatnya bukan rectangle ya, namun lebih ke bentuk bentuk bebas. Jadi saya membuat sendiri bentuknya dengan cara memberikan koordinat-koordinat untuk membuat bentuk yang saya inginkan. Jadi seperti itu. Jadi di sini mulai dari huruf A bangun kiri. Mungkin saya langsung run saja kodenya. Nah, di sini udah keluar. Ini huruf A-nya dibagi menjadi tiga bangun. Ada bangun kiri, kanan, dan juga bangun tengah. Nah, untuk bangun kiri seperti ini. Saya membangunnya dengan koordinat-koordinat yang sudah saya tentukan. Begitu juga yang tengah dan juga yang bangun kanan. Lalu kita lanjut ke proses transformasi atau manipulasi dari objek ini. Di sini diminta untuk membuat geser kanan kiri atas bawah, zoom in zoom out, clockwise dan counter clockwise. Nah, di sini untuk keempat keempat tombol ini, keempat manipulasi ini, di sini kita kita membuatnya. Saya membuatnya dengan cara membuat pertama membuat variabel terlebih dahulu. Di sini saya membuat variabel offset x untuk geser kanan kiri, offset y untuk geser atas bawah, scale factor untuk zoom in zoom out, dan float angle untuk rotasi clockwise dan counter clockwise. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya setelah membuat si variabel ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan variabel-variabel tersebut terhadap objek kita, kepada objek kita. Nah, untuk offset x, offset y, kita tinggal tambahkan saja ke dalam koordinat-koordinat setiap bangun. Seperti di sini huruf A untuk balok kiri, untuk koordinat x-nya kita tambah misalnya 100 ditambah offset x. Jadi ketika dia ada operasi atau penambahan offset x, dia akan berpindah x-nya sesuai dengan x yang ditambah. Jadi seperti itu. Dan untuk y tinggal ditambahkan di koordinat yang y, di belakang koordinat y. Seperti itu semuanya. Lalu untuk scale factor di sini untuk zoom in zoom out. Untuk zoom in zoom out di sini saya menggunakan algoritma dengan cara dibagi. Jadi ketika ingin zoom in memperbesar, jadi scale faktornya kita perkecil atau faktor pembaginya kita perkecil. Nah, di sini bisa dilihat untuk huruf H scale faktornya. Ini kan kita dibagi. Nah, untuk scale faktornya ketika kita ingin zoom in berarti kita memperbesar, berarti kita memperkecil scale faktor ini. Kalau kita ingin zoom out atau memperkecil berarti kita memperbesar scale faktor. Jadi faktor pembaginya lebih besar.
Lalu untuk clockwise dan counter clockwise di sini saya menggunakan ini tadi ya, float angel di sini. Nah, float angel di sini saya cara untuk menggunakannya adalah kita di sini harus panggil dulu rotate angel di sini, void draw shape, rotate angel. Kita panggil dulu rotate. Jadi ini fungsi built-in dari processing yang dimana kita bisa rotate suatu objek tanpa membuat rumusnya lagi atau algoritmanya dengan angle yang ingin atau angka yang ingin kita masukkan sebagai sudut derajatnya. Nah, di sini kita memiliki variabel float angel yang isinya adalah 0. Nah, di sini kita masukkan ke rotate angel di sini. Rotate di fungsi built-in dari rotate ini. Nah, untuk menggunakan rotate ini ada beberapa langkah khusus lah ya. Kita agar berjalan secara lancar. Jadi pertama kita harus push metric. Push metric ini adalah menyimpan perubahan yang dilakukan ke dalam stack. Ke dalam stack atau metric. Metric disimpan ke dalam stack. Nah, seperti itu. Jadi transformasi yang dilakukan setelah push ini dia akan disimpan. Jadi di sini ada translate. Translate itu adalah di sini kita translate width-nya bagi 2, height-nya bagi 2. Width ini ambil dari size dari voice setup. Jadi ukuran kanvasnya atau ukuran window ini kita bagi 2. Ini tujuannya apa? Untuk agar si koordinat 0 ini ada di tengah-tengah window, benar-benar di tengah window. Lalu untuk rotate angel ini adalah memanggil fungsi rotate yang dimana argumennya di sini adalah si variabel yang kita telah buat di atas. Lalu ada translate min width bagi 2. Jadi ini kita mengembalikan nilai titik referensi. Jadi nolnya kembali di pojok kiri atas. Nah, habis itu di bawah ada pop metric. Dimana kita keluarin si metric transformasi tadi keluar. Nah, langkah-langkah ini fungsinya apa? Karena rotate itu agak sedikit rumit ya. Jadi dia tuh jika dilakukan akan mempengaruhi transformasi yang lain seperti geser kanan, atas bawah, zoom in, zoom out. Dia akan mempengaruhi beberapa transformasi yang lain. Maka dari itu diperlukan push metric dan pop metric di mana metode ini dilakukan agar transformasi sebelumnya atau transformasi clockwise dan counter clockwise ini tidak mempengaruhi transformasi setelahnya atau sebelumnya, seperti itu. Nah, lanjut di sini saya menggambarkan tombol-tombol di sini hanya kotak biasa di sini. Dengan cara menggambar tombol biasa kita membuat kotak dulu, membuat kotak rectangle dengan cara rectangle tadi sama seperti di atas. Warnanya apa, text size-nya berapa untuk isi di tengahnya, text align center ini untuk align si teksnya yang ada di dalam kotak, lalu isi teksnya itu apa dan koordinat teksnya itu ada di mana. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya memisahkan void draw buttons dan juga void draw shape. Ini kenapa? Karena kalau kita gabungin dia akan dia bakal ikut transformasi si objek yang akan kita transformasi. Jadi misal kita mau geser kanan nih, kita klik geser kanan. Nah, tombolnya itu kalau kita masukin juga ke dalam si void draw shape ini, dia akan ikut ke kanan juga. Jadi seperti itu. Itu alasan saya kenapa harus dipisah ya. Jadi ini sampai tombol counterclockwise di sini. Lalu untuk logikanya adalah sebenarnya sama-sama semua, tapi di sini untuk geser kanan kiri atas bawah di sini ketika mouse-nya masuk ke area tombol tersebut, tombol misalnya ini tombol pindah ke kiri ya, pindah kiri, geser kiri, masuk ke sini dan diklik, dia akan otomatis offset X-nya ini berkurang 10, dimana variabel offset X di atas ini digunakan untuk menambah setiap koordinat. Jadi kalau misal offset X-nya awalnya 0 dan jadi min 10, berarti ya
jadi min 10 ditambahkan koordinat apa? Koordinat si bangunnya, berarti dia akan bergeser ke kiri karena semakin ke kiri koordinatnya itu semakin kecil. Begitu juga dengan offset X dan offset Y yang lain. Lalu untuk scale factor di sini ketika kita klik tombol zoom in atau zoom out, dia akan mengubah nilai dari scale factor. Misal di sini kita ingin zoom in, kita klik plus ini ya, kita klik tombol plus di sini. Nah, dia akan bertambah. Karena apa? Karena scale faktornya kita kurangi atau faktor pembaginya kita kurangi. Seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, di sini scale faktor ini membagi. Jadi ketika pembaginya semakin kecil, dia akan semakin besar nilainya. Nilai dari koordinat tersebut. Sebaliknya kalau kita pencet min, di sini dia akan semakin kecil karena scale faktornya ditambah, faktor pembaginya ditambah. Jadi kalau pembaginya ditambah, maka koordinatnya semakin kecil. Jadi seperti itu. Lalu ada tombol clockwise dan counterclockwise. Di sini kita menggunakan P, dimana ketika kita klik tombol clockwise dan counterclockwise-nya di sini, dia akan rotasi. Kalau clockwise kan searah jarum jam, kalau counter kan berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini perputarannya adalah 10 derajat, yaitu pi dibagi 18 atau 180 dibagi 18, jadi 10 derajat ketika tombolnya diklik di di clockwise atau searah jarum jam, maka variabel angle-nya ini akan bertambah sebanyak 10 derajat. Sebaliknya kalau counter dia akan berkurang 10 derajat. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu saja untuk yang 2 dimensi. Kita lanjut ke yang 3 dimensi. Oke, kita lanjut ke sketch 3D. Di sini saya juga membuat inisial HA, namun dengan bentuk 3 dimensi ya, dengan bentuk 3 dimensi. Jadi di sini bedanya dengan yang tadi, kita di sini transformasinya adalah pitch yaw roll. Pitch itu X, yaw itu Y, roll itu Z, rotasinya. Di sini untuk avoid setup, saya membuat layar atau canvas atau window dengan ukuran 1000 kali 1000. Jadi tak lupa saya ditambahkan yaitu P3D untuk membuat kanvas kita menjadi 3D. Lalu di sini ada void draw, background 0. Ini maksudnya adalah hitam, kita backgroundnya dibikin hitam. Likes-nya ini otomatis, adalah pencahayaan otomatis biar kita nggak usah ngatur-ngatur pencahayaan lagi. Di sini seperti sebelumnya ada push metric, dimana kita perlu menyimpan transformasi yang ada setelah push metric hingga pop metric. Di sini ada apa aja? Translate sama kita mengubah koordinat nolnya di tengah. Lalu kita menjalankan rotate x, y, z atau pitch yaw roll. Lalu kita menggambar objek 3D setelah kita pitch yaw roll ini. Jadi seperti itu. Lalu kita pop matrix. Lalu selanjutnya adalah, oh iya, ini tujuannya untuk apa? Untuk yang ini. Ini adalah seperti yang saya tadi jelaskan. Ini adalah agar tidak mempengaruhi transformasi selanjutnya. Nah, untuk kasus ini yang dipengaruhi apa? Yang nggak mau saya pengaruhi, yaitu tombolnya. Ketika saya nggak pakai si push metric dan push metric, translate dan pop metric ini, dia nggak apa ya? Tombolnya ikut muter, tombolnya nggak bener lah pokoknya tombolnya ya. Jadi saya tambahkan ini. Lalu di sini kita juga panggil mouse buttons, dimana tombol-tombol yang ingin kita klik nanti dia tuh akan digambar dengan atau ditampilkan dengan function ini. Lalu kita juga memiliki fungsi untuk menggambar
3D shape, 3D shape yang kita panggil di atas tadi ya. Nah, di sini saya menggambar H dan juga huruf A. Dan di sini saya membuat objeknya sendiri dengan cara membuat rectangle bebas atau membuat bentuk bebas ya. Saya menentukan koordinat-koordinatnya sendiri. Bentar, masih saya run. Oke, mungkin kita lanjut aja dulu sebentar. Saya tadi membuat untuk H ini saya membaginya dengan sisi depan, sisi belakang, dan sisi tengah atau sisi pengisi ya. Nah, di sini untuk belakang, sisi belakang seperti ini. Saya tinggal kurangi koordinat Z-nya dengan min 25. Sisi tengahnya juga. Ini sisi untuk mengisi ya, mengisi tengah-tengahnya. Sini saya bagi menjadi banyak karena saya kemarin udah mencoba untuk membuat dua sisi dan belum berhasil gitu ya. Untuk membuat dua sisi namun belum berhasil. Jadi harus satu sisi, satu sisi, satu sisi, satu sisi. Jadi ini terkesan panjang. Lalu sampai di bawah kita bikin sisi H depan. Gimana untuk penutup depan? Udah keluar. Oh, ini udah keluar. Jadi seperti ini. Saya harus Nah, sisi-sisi ini saya harus bikin satu-satu. Ini satu, ini satu, atas satu, atas satu. Nah, itu harus dibikin satu-satu karena nggak bisa langsung dua seperti ini. Kemarin saya coba. Oke, lanjut ke A. A sama saja, namun saya membaginya menjadi berapa ya? Banyak juga. Saya membuat segitiga dulu, membuat segitiga. Lalu saya membuat trapesium di tengahnya, di tengah sini. Trapesium dengan bentuk bebas lagi. Sama, saya menentukan koordinatnya sendiri. Dan lalu saya mengisi ini satu-satu sisi-sisi yang ada di sini ya. Nah, sisi di sini, di sini, di sini. Saya tentukan satu-satu. Lalu setelah saya membuat apa? Si objeknya udah jadi ya 3D, lalu kita membuat button. Di sini button dimana saya langsung menjadikannya satu ya, langsung jadiin satu. Kita bikin rectangle banyak, lalu kita membuat teks juga banyak juga sesuai dengan transformasi yang kita lakukan, yaitu page plus page min, yaw plus yaw min, roll plus roll min. Jadi seperti itu. Ini koordinatnya saya taruh di pojok kiri atas. Dan untuk logikanya sendiri sebenarnya tinggal ditambahi dan dikurangi ketika ditambah dan dikurangi ketika dipencet yang min. Jadi sama seperti yang dua dimensi tadi. Jadi ini udah ada fungsi built-in-nya ya untuk rotate X, Y, Z. Nah, namun gimana cara kerjanya ini sebenarnya? Dari rotate X, Y, Z ini. Nah, untuk mungkin kita coba yang itu dulu ya. Kita coba pakai contoh, misal kita mau pitch sebuah titik, misal titiknya adalah 10. Misal titiknya adalah, kita coba tulis di sini. Kita punya titik 10,0. Kita punya titik 10,0. Kita mau translate nih. Kita mau translate untuk nge-pitch. Kita mau rotate X. Nah, rotate X ini berarti X-nya nggak berubah. X-nya nggak berubah. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada X. Untuk rumusnya sendiri adalah X aksen sama dengan X. Lalu ada Y aksen sama dengan Y cos sudut
tentunya kita pakai add aja ya. Kita pakai add. Cos sudut dikurangi 2 sin sudut. Seperti itu. Oh, ini bukan 2 ya, ini Z ya. Z. Z sin sudut. Min Z sin sudut. Lalu ada Z aksen. Z aksen sama dengan Y sin sudut ditambah Z cos sudut. Seperti ini. Nah, semisal kita ingin rotasi di sekitar sumbu X dengan sudut 90 derajat. Misal 90 derajat ya. Berarti kita ganti ini dengan 90. 90 semuanya 90. 90. Nah, tinggal kita kerjakan. Y cos 0. Y cos 0 min Z 10 ya. X aksennya tadi kan sama dengan X ya. Seperti ini. Udah ya. Oke. X aksen berarti kan 10. Y-nya 10, cos 90 berapa? Cos 90 0. Z Z-nya 0. Z-nya 0 90 kita kali 1 kali 1 berarti 0 sama dengan 0. Lalu untuk Y-nya 10 sin 90 1. Z-nya 0 cos 90 0 ya. Jadi ini sama dengan 10. Nah, jadi koordinat yang kita dapat adalah 10 10 0 10. Nah, jadi seperti itu. Cara transformasi atau rotate X untuk titik tadi 10 10 0 90 derajat jadinya 10, 0,10. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak kekurangan dalam kode saya. Dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.